Apa yang akan aku ceritakan ini terjadi 2 tahun yang lalu dan berlangsung di rumah kos yang aku miliki. Dan kisah yang kulalui itu ialah dengan seorang mahasiswa yang menurutku memiliki wajah yang lumayan ganteng dan postur yang proporsional. Indra adalah nama suamiku, dan dia seorang dosen senior di beberapa perguruan tinggi. Aku sendiri bernama Lasmi, dan saat ini aku berusia 50 tahun, hanya terpaut 2 tahun saja dengan suamiku. Tinggiku sekitar 163 cm, dengan perawakan yang sedang, tidak kurus, dan juga tidak gemuk, untuk perawakan seorang wanita dengan 2 orang putra, dan sudah berusia segitu. Aku cukup pandai merawat diriku dengan baik, sehingga aku masih tampak terlihat awet muda, meski sudah kepala 5. Maklum saja, aku rajin ikut kelas senam aerobik, untuk menjaga kebugaranku. Kedua putraku sedang kuliah di luar negeri, dan hanya pulang pada akhir tahun ajaran saja. Karena kesibukannya sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, suamiku itu agak jarang di rumah. Dan untuk mengurangi kejenuhanku, aku sering mengajak penghuni kosku itu untuk sekedar ngobrol pada saat-saat luang, sehingga mereka menjadi makin betah tinggal di kosku tersebut. Salah satu penghuni kos yang begitu akrab denganku adalah Doni, seorang mahasiswa jurusan teknik. Aku sendiri, sampai saat itu, tidak pernah berpikir untuk sesuatu yang lebih jauh dari sekedar teman ngobrol dan curhat. Tapi rupanya, tidak demikian dengan Doni. "Doni, kamu masih ada kuliah hari ini?" tanyaku pada suatu hari. "Udah habis jam kuliah hari ini, Bu," jawabnya. "Kalau begitu, Ibu minta tolong, kamu bisa anterin Ibu ke tempat senam kan?" pintaku. "Tentu dong, Bu," jawabnya dengan semangat sekali. Hari itu, sengaja aku tampil sedikit menarik, dengan memperlihatkan keindahan lika-liku kehidupan yang ada, dengan pakaian aerobikku itu. Aku mengajaknya, karena hari itu, aku juga sedang bosan nyetir mobil sendiri. Kami berdua pun meluncur menuju tempat di mana aku biasanya latihan senam, dengan menggunakan mobil Avanza hitam milikku. Di sepanjang jalan, aku lebih banyak mengeluh tentang suamiku, yang semakin jarang berada di rumah. "Don, kamu tahu gak, Om Indra itu egois dan gila kerja banget, padahal gajinya sudah lebih dari cukup, tapi ia terus saja menerima setiap ditawari jadi dosen di mana-mana," keluhku membuka obrolan dengan Doni. "Yah, sabar saja, Bu, itu semua kan demi Ibu, dan putra-putra Tante juga," sahut Doni mencoba menghiburku. "Ah, Doni, kalau orang sudah berumah tangga itu, kebutuhannya bukan cuma materi saja, tapi juga kebutuhan batin juga, dan ini yang sangat kurang terpenuhi untuk Ibu akhir-akhir ini," lanjutku, berusaha memancingnya ke arah yang lebih mengarah. "Biarpun begini, Ibu juga kan seorang wanita yang masih butuh kehadiran seorang laki-laki, yang mampu memberikan kebutuhan Ibu, dan sayangnya, suami Ibu kurang peduli dengan kebutuhan Ibu yang satu itu," jelasku menerangkan, seraya tanganku bergerak dengan lembut. Doni menoleh sejenak, dan menatapku dengan tersenyum. Aku terus menggerak-gerakkan tanganku di bagian tersebut itu. Di sepanjang perjalanan,
Doni tidak berani bereaksi apa-apa. Mungkin dia merasa takut kalau membuatku tersinggung atau disangka kurang sopan. Singkat cerita, aku keluar dari kelas latihan senam sekitar jam 4 sore. Saat itu, rasanya aku jadi berasa semakin segar dan bersemangat, dan tentunya kulitku yang lembab karena keringat membuatku tampak lebih mempesona di mata Doni. Don, waktu latihan tadi punggung tante agak pegal, kamu bisa tolong urutin buat sembuhin, ucapku sambil menutup pintu mobil. Iya bu, saya usahakan ya, soalnya saya sedikit-sedikit bisa sih sembuhin orang pegal, sahutnya sambil mengangguk. Dan saat itu, benakku mulai nekat, dan mencoba memberikan suatu sinyal pada Doni, bahwa aku membutuhkan yang lebih jauh lagi, lebih dari sekadar teman ngobrol dan curhat seperti yang selama ini kami berdua jalani. Terus terang, ini adalah suatu pengalaman baru bagiku, dan aku tidak tahu bagaimana harus menyikapinya. Tetapi, karena aku sedang sangat membutuhkan kebutuhanku itu, makanya aku berani senekat itu, memberikan sebuah peluang untuk Doni. Sepanjang jalan menuju arah pulang, kami berdua tidak banyak bicara. Kami berdua sibuk dengan pikiran dan khayalan masing-masing, tentang apa yang mungkin saja akan terjadi nanti, setelah sampai di rumahku. Setelah sampai di rumah, aku pun langsung mengajak Doni menuju ke dalam ruanganku. Setelah kami berdua sudah berada di ruangan itu, pintu ruangan langsung aku kunci, kemudian aku langsung pergi mandi. Aku sengaja tidak menutup pintu ruangan bersih-bersih itu dengan rapat, aku membiarkan sedikit terbuka, dan berharap Doni sudah pasti mengerti bahwasanya aku telah memberikan lampu hijau untuknya. Tetapi ternyata, semua usahaku itu tidak mendapatkan respon apapun. Mungkin Doni merasa takut dan malu, sehingga aku memutuskan untuk melangkah ke rencana kedua. Doni sayang, tolong ambilkan handuk dong, panggilku dengan suara yang mulai seperti itu. Tak berselang lama, Doni pun menyodorkan kain itu dengan tangannya, melalui pintu yang sedikit terbuka, sambil berusaha untuk tidak menoleh secara langsung. Sebenarnya, ini merupakan suatu yang kurang kuharapkan, toh, aku sendiri yang sudah memberikan suatu lampu hijau untuknya. Tapi, kenapa Doni itu seakan sungkan? Mungkin saja, memang dia itu belum pernah bekerja sedemikian rupa itu. Sepertinya, aku akan mendapatkan jamu awet muda sebentar lagi, gumamku dalam hati. Tampak, Doni betul-betul salah tingkah, dan tidak berapa lama kemudian, aku pun keluar dengan hanya kain kecil saja. Dan baru kali inilah Doni menoleh ke arahku, sehingga, spontan saja, Doni tampak terpancing, dan sedikit bengong. Aku hanya tersenyum melihat tingkah laku dan gerak-geriknya, yang seperti orang kikuk, ketika melihat keindahan panorama alam yang ada di depan matanya. Nah, sekarang kamu urutin, buat sembuhin pegal ibu ya, ini, pakai krim ini saja, ucapku santai, sambil istirahat di tempat pembaringan, tanpa mempedulikan Doni yang terlihat begitu canggung. Aku pun mempersiapkan diri untuk mempermudah segala proses penyembuhan pegalku. Aku yakin, Doni pasti terkesima dengan apa yang dilihatnya saat itu.
Aku mulai merasakan kalau Doni mulai menuangkan krim tersebut dan mulai mengurut belakangku. Bu, bagian mana yang pegal? Tanya Doni. Semuanya sayang, semuanya terasa pegal, abis ibu latihan tadi, sahutku. Oke, siap bu, sahutnya dengan suara yang terdengar sedikit berat. Di depan juga pegal loh Don, lanjutku sambil tersenyum penuh makna. Doni pun terus mengurut, berusaha menyembuhkan pegal yang kurasakan. Sementara itu, aku merasakan gejolakan dalam diriku seakan semakin bergemuruh. Aku kemudian berpikir bahwa sekaranglah saat yang tepat untuk mendapatkan cita-citaku itu. Tiba-tiba, Doni bertanya, Bu, ini yang menghalangi, boleh dipindahkan kan, ucapnya. Aku pun menatapnya dengan tersenyum, lalu mengangguk pelan. Doni sepertinya tahu betul, kalau aku sebenarnya sehat saja, penyembuhan ini cuma aku jadikan sarana, untuk mengajaknya memenuhi cita-citaku. Akhirnya, aku pun merasakan, kalau Doni sudah mulai berusaha untuk membuat suatu suasana yang nyaman dengan sangat hati-hati. Dan tentu saja, aku merasa senang sekali, karena jerat itu mulai mengena pada sasaran. Aku pun mulai bereaksi, mataku menatapnya dengan penuh arti. Mendapati gelagat itu, Doni semakin bersemangat menciptakan sebuah kondisi tertentu, aku pun membiarkannya. Jantungku semakin berdetak kencang, ketika mendapatkan suatu sambutan perkenalan darinya. Aku pun berusaha memberinya kemudahan, agar ia bisa leluasa bekerja, yang memang pekerjaan yang sangat kubutuhkan saat itu. Inilah pertama kalinya, aku nekat bekerja dengan seorang lelaki selain dari suamiku, apalagi dengan seorang yang belum mempunyai pengalaman kerja. Ingin sekali rasanya, aku segera meminta Doni untuk segera menyempurnakan pekerjaan itu. Aku memejamkan mataku, dan mencoba bernafas perlahan, untuk mengendalikan emosiku saat itu. Doni semakin jauh, melangkah, namun ternyata, dia lumayan pintar membuatku merasa bahagia dengan pekerjaannya. Bisa kurasakan, jika nafasnya mulai makin berat, tampaknya, dia makin terbawa oleh kondisi suasana yang telah tercipta. Don, kamu ngapain sayang? Ucapku berpura-pura menegur. Ibu suka pekerjaan ini, sahutnya dengan santai. Iya Don, ibu suka sekali pekerjaan ini sayang, sahutku dengan agak spontan. Doni segera berusaha menyingkirkan semua yang menghalangi pekerjaannya. Sesaat, kupandangi apa yang dilakukan oleh Doni ketika itu. Alangkah indahnya, perahu yang dibawa oleh Doni, yang ternyata sangat besar, seperti kapal pesiar, gumamku kagum. Aku tidak habis pikir Bu, Koom Indra itu, bisa-bisanya sering meninggalkan dan mengabaikan keindahan panorama alam yang seperti ini, ucap Doni. Ah, bisa saja kamu merayu Don, sahutku sambil tersenyum dengan semanis mungkin. Bukan merayu, tapi Doni bicara apa adanya loh Bu, ucap Doni, dengan terus saja membuatku semakin lupa daratan saja. Aku pun tidak lagi menjawabnya, aku tidak ingin, nuansa yang begitu indah di saat itu, menjadi berkurang, karena terlalu banyak basa-basi. Dengan segera saja,
Aku pun berusaha untuk membuat Doni merasakan seperti apa yang aku rasakan akibat pekerjaan itu. Sehingga, pada akhirnya, Doni pun tidak bisa lagi berlama-lama seperti itu. Dengan perlahan tapi pasti, dia pun mulai memposisikan dirinya sebagai pengendali kapal untuk segera melabuhkan kapal tersebut di pelabuhan. Dan aku pun tersenyum dan mengangguk tanda menyetujuinya. Ketika semuanya telah benar-benar berlabuh, aku semakin merasa bahagia yang luar biasa, karena itu adalah suatu pekerjaan yang akhir-akhir ini sudah tidak lagi aku dapatkan. Dan entah kenapa, hanya berselang 10 menit, aku sudah mendapatkan sesuatu itu untuk yang pertama kalinya, dengan kondisi Doni yang masih jauh dalam perjalanan. Dalam keadaan seperti itu, dia bukannya memberikan waktu untuk aku istirahat, tapi malah semakin bersemangat untuk berlayar, sehingga dalam sekejap saja, aku kembali terbawa oleh arus samudera yang begitu dahsyat. Dan anehnya lagi, dalam tempo 25 menit, aku telah sampai ke dermaga kembali, untuk yang kedua kalinya. Dan lagi-lagi, Doni masih saja jauh dalam perjalanannya. Aku semakin kagum dengan kemampuan Doni dalam menaklukkan ombak samudera. Akhirnya, Doni meminta berganti haluan, dan aku pun menurutinya, karena aku masih ingin sampai ke dermaga tersebut sampai berkali-kali. Dan pastinya, aku juga ingin, agar secepatnya, Doni juga sampai ke dermaga tujuannya. Ini pengalaman pertama kamu berlayar ya Don? Tanyaku ingin tahu. Iya Bu, sahutnya dengan tersipu malu. Tenang saja, nggak usah buru-buru, waktu kita masih panjang sayang, sahutku, dengan pandangan penuh kasih sayang. 30 menit kemudian, secara bersamaan, aku dan Doni pun mencapai tujuan masing-masing, yaitu ke sebuah dermaga yang diimpikan. Ini sungguh pengalaman dalam mengarungi samudraku yang luar biasa. Akhirnya, aku pun mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, karena telah berkali-kali pulang pergi untuk mencapai dermaga. Tak lama kemudian, aku membuka mataku, dan tersenyum pada Doni. Gimana sayang? Tanyaku, sambil menyeka keringat dengan handuk. Doni hanya tersenyum dengan manisnya. Ibu nggak pernah menyangka, kalau kamu ternyata baru pertama kalinya berlayar dengan perahu itu. Oh ya, ibu senang sekali bisa dapat jamu awet muda dari kamu hari ini, ucapku. Kapan-kapan, kalau ada kesempatan, kita berlayar di laut lagi ya, kamu mau kan Don? Tanyaku lagi. Karena Doni tidak menjawab apa yang aku tanyai itu. Yah, mungkin dia masih belum percaya, kalau hari itu, benar-benar dia mengalami pengalaman pertama untuk mengarungi lautan lepas yang begitu menyenangkan. Doni hanya diam tersenyum, tapi, tidak sampai 5 menit, energiku mulai timbul kembali, begitupun dengan Doni. Akhirnya, aku pun menaikin perahu itu lagi. Singkatnya, hari itu, Doni aku suruh untuk menginap di ruang aku. Dan tak terasa, hingga sampai menjelang ayam berkokok, kami berdua baru menyudahi mengarungi lautan lepas. Entah berapa kali kami berdua bolak-balik ke dermaga tersebut, aku pun tak menghitungnya. Semenjak saat itu, kami sering sekali bekerja dalam berbagai kesempatan. Kadang di ruanganku,
kadang di tempatnya Doni, atau sesekali kami menyewa tempat penginapan. Kalau aku sedang ingin bekerja dan ada kesempatan, aku tak sungkan mendatangi Doni, dan dia pasti langsung tahu akan maksud kedatanganku. Dan sebaliknya, kalau Doni yang ingin bekerja, dia tidak sungkan-sungkan datang ke tempatku. Semenjak itulah aku tidak lagi cemberut dan uring-uringan kalau suamiku pergi tugas mengajar ke luar kota. Malahan, justru aku mengharapkan suamiku sering-sering tugas di luar kota. Karena, dengan demikian, aku bisa bebas bergotong royong dengan Doni. Petualanganku dengan Doni ini berjalan cukup lama, sekitar 2 tahun, sampai akhirnya, kami berdua merasa kalau suamiku mulai curiga dengan apa yang terjadi di antara kami. Sebagai jalan terbaik, aku memutuskan untuk menyuruh Doni pindah kos sebelum keadaan menjadi buruk. Tetapi, meskipun demikian, kami berdua masih tetap saling silaturahmi, paling sedikit sebulan sekali, untuk melepas rindu. Hal itu berjalan terus, sampai Doni lulus kuliah, dan kembali ke kota tempatnya tinggal.